Assalamualaikum, Kakak Hana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu kata ganti tunjuk. Ya. Kemarin apa yang kita pelajari dari kata ganti tunjuk? Semuanya sama statusnya. Subjek sama. Ya, istilahnya apa? Betul, istilahnya kita sebut apa? Betul, non-fleksibel. Nah, bagaimana kita mengetahui dia rofa, nasab, jar? Ya kan ada dua hal yang menjadikan isem jar. Yang pertama, karena dia terinfeksi oleh huruf jar. Oke. Seperti yang kita contohkan kemarin. Fi. Ini ya. Oke. Kelihatan Zikru gimana? Kelihatan. Oke. Nah, di sini haza statusnya apa? Jar. Jar. Kenapa? Karena ada huruf jar. Fi, betul. Sekarang inna. Haza di sini. Ini nasab. Nasab. Oke. Oh, sorry, ini bukan inna seperti ini ya. Nasab karena Ada huruf nasab. Betul. Oke. Assalamualaikum Bunda Aminah, Kak Nurca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini udah jelas ya, non-fleksibel. Oke. Haulai ini kata ganti tunjuk untuk jarak yang dekat. Dalam bahasa Indonesia itu ini. Ini berarti benda atau orang yang kita tunjuk berada dekat dengan kita gitu. Ini kucing atau kucing ini. Gitu kan? Nah, bagaimana ya cara dalam bahasa Indonesia untuk mengingatnya? Hana kira ini kita perlu menghafalkan ya. Haza ini untuk yang dekat. Hana taruh di sini saja. Dekat, dan ini untuk yang jauh. Bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia? Itu. Kata ganti tunjuk jauh? Iya, itu. Ini ngamuk lagi. Manja ya. Iya. Oke. Jadi sekarang kita tahu cara mengatakan ini dalam bahasa Arab, yaitu haza atau hazihi.
atau haulai. Dalam bahasa Indonesia semuanya sama artinya, ini. Zalika, tilka, ulaika, semuanya artinya sama. Apa? Itu. Itu. Bagusnya Hanakah sama dengan ini. Oke. Dekat. Kemudian sama dengan itu. Kemudian jauh. Lah terus apa ya perbedaannya dari 3 kata ini? Ada sedikit perbedaan sebenarnya. Kalau hadza itu untuk menunjuk benda atau orang satu maskulin. Contohnya saya bilang ini zikru. Apa yang saya pakai? Hadza. Hadza zikru. Oke, kenapa Hana pakai hadza? Karena hadza digunakan untuk maskulin singular. Satu maskulin. Hadza zikru. Yang hadhihi digunakan untuk satu perempuan feminin ya. Jadi kalau seandainya Bunda Eca ada di dekat Hana nih sekarang. Saya mau bilang ini Bunda Eca. Saya pakai hadza atau hadhihi? Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi Bunda Eca atau Eca. Ummu Eca. Hadhihi. Nah, boleh ngelawak dalam bahasa Arab, kita bilang hadza Bunda Eca. Oh, bisa ya? Yang ngelawak kan? Karena kan untuk maskulin ya kan? Walah, bundanya jadi maskulin ini. Bagaimana ini? Ya kita Ya. kalau umroh awal tuh ngawur-ngawur kan bahasanya Hana. Kalau umroh kita. Kalau apa? Lawakan dalam bahasa ini Arab ya. Hadza Bunda Eca. Hadza Bunda Amina. Atau hadhihi zikru. Oh. Oke. Jadi harus diingat perbedaannya. Hadza untuk laki-laki 1 orang, untuk maskulin 1, hadhihi untuk feminin 1. Oke. Dan ini bukan hanya untuk menunjuk orang, bisa menunjuk benda. Nah, makanya kita pelajarin isim yang feminin dan maskulin. Kitabun. hadhihi kurrasatun. Kitabun. Ini maskulin atau feminin? Maskulin. Oke, maskulin. Artinya apa ini? Buku. Buku. Kitab artinya buku ya. Oh. Buku. Kalau Hana mau bilang? Hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kenapa Bunda Eca setuju nggak kata zikru hadza kitabun? Setuju nggak? Setuju karena dia maskulin, bukan tamar Karena dia. buta. Betul sekali. Teman-teman yang lain gimana? Setuju? Setuju. Hadza kitab. Hadza kitab. Gimana ini? Hadza kitab. Kitabun ya. Gelas
Bahasa Arabnya Ka'sun. Ka'sun. Ada di halaman 12. Ya, Di halaman 12 apa itu? Betul. Habib. Jadi kalau ini gelas, Hada Berarti dia feminin. Hadihi. Hadihi. hadihi Ka'sun. Nah, gampang? Alhamdulillah. Iya. Ingat, jamak tidak berpola, tak berakal. Contohnya, kutubun. Kutubun ini artinya banyak buku ya. Buku-buku. Nah, di mana tuh? Ulai. Buku. Oke. Oke, kata Bunda Aminah haulai. Oke, nanti kita ke situ. Tapi sebelumnya ingatkan, jamak tidak berpola, tak berakal, kita anggap Satu feminin. F. iya, Feminin. satu F. Jadi kita pakai haza atau hadihi. Hazihi kutubun. Hadihi kutubun. Bukan haza kutubun ya. Meskipun barangnya sama, kitabun buku. Tapi hanya satu. Kutubun kan banyak, berarti haulai, bukan? Bukan. Nanti Oke, ya. manusia ya haulai ya. Ya, nanti kita ke situ ya. Ulaika. Nah, barangnya sama, kita fokus ke haza sama hadihi dulu. Oh, iya. Bendanya sama-sama buku, tapi jumlahnya beda. Nah, ini satu buku, ini banyak buku. Yang satu maskulin, yang satu feminin. Makanya kalau kita mau bilang, ini buku, banyak ya. Buku-buku. Kita bilangnya pakai hadihi. Hadihi apa? Kutubun. Kutubun. Yes. Kutubun. Kayaknya mudah ini dimengerti ya, mudah-mudahan. Oke. Kenapa bukan haulai? Kata Bunda Aminah dan beliau menjawab sendiri. Betul. Haulai, teman-teman bisa tebak. Ini juga. Tapi ini untuk yang banyak, yang jamak. Satu maskulin, satu feminin, jamak. Ya. Satu maskulin, satu feminin, jamak. Nah, ini satu feminin juga kita bisa juga diartikan sebagai jamak feminin. Kenapa? Karena kan jamak tidak berpola, tak berakal kan jamak itu ya. Sebenarnya banyak. Bisa diartikan sebagai 3F juga. Tergantung yang mana? pakai. Hadihi. Iya. Iya. Nah, kalau kita bilang hadihi Bunda Aminah, berarti ini satu F. Iya. Kalau kita bilang hadihi kutubun, berarti 3F. 3F. 3M. 3 atau lebih. 3. Ya. Tapi tetap ya satu F bisa juga. Jamak tidak berpola. Tak berakal. Haulai ini untuk jamak. Tapi seperti kata Bunda Aminah, ya ini hanya bisa dipakai untuk manusia. Atau yang berakal ya. Untuk makhluk berakal. Jadi kita nggak bisa bilang haulai kutubun. No, nggak bisa karena kitab bukan makhluk yang berakal. Oke. Dan juga sama, zalika satu maskulin, tilka satu feminin, ulaika jamak maskulin,
Dan dia hanya dipakai untuk orang. Sekarang Ulaikanya kalau perempuan gimana? Ulaika juga bisa kan? Iya, bisa. Pokoknya Artinya itu jamak. untuk jamak ya, perempuan laki. Ya, sama. Perempuan, maskulin, feminin sama ya. Jamak versi jamak sama. Oke. Satu maskulin, satu feminin, jamak. Jadi itu buku-buku. Kita pakai zalika atau tilka. Zalika. Apa? Buku-buku. Buku-buku Tilka. dong. Itu buku-buku kan? Ya. Tilka kitabun. No. Tilka kutubun. Tilka kutubun. Ya. Nah, kalau satu Dalika. zalika, betul. Zalika kitabun ya. Itu buku, kitabun. Kalau ulaika untuk orang, Berakal. seperti dalam Al-Quran, ulaika humul Malah Muflihun. ya, mereka adalah orang yang muflihun. Sukses. Ya. Apa namanya? Aduh, Hana susah mau ngomongnya. Kadang-kadang jamak berpola juga bisa dianggap sebagai satu feminin. Ingat, seperti kata rusulun. Nah, ini kan rasul, para rasul ya. Ya, banyak rasul. Ini berakal atau tidak berakal? berakal. Jamak berakal. Jamak berakal bisa dianggap satu feminin atau sesuai kenyataan, 3 maskulin atau 3 feminin. Berarti kita bisa pakai 2 versi. Kalau kita mau bilang ini para rasul, kita bisa bilang hadhihi, satu feminin ya. Rusulun. No, salah. Hadhihi. Hadhihi Rusulun. Ya, rusulun. Atau yang jamak tadi haulai. Gimana tulisannya lupa. Salah. Ulai rusulun. Nah, bisa 2 cara teman-teman pakai hadhihi atau haulai. Pakai hadhihi itu karena dianggap sebagai feminin ya, kalau secara tata bahasa kan, gitu ya Kak ya? Iya, satu feminin. Betul. Nah, kadang ada orang yang mempelajari yang belajar Al-Quran tapi gimana ya, bukan untuk menjatuhkan Islam gitu. Gimana ini Al-Quran ini nggak benar. Para rasul kan laki-laki semua kok dipakai feminin hadhihi. Berarti jadi bahan olok-olok bagi mereka kan? Gitu. Iya. Nah,
Tapi kita sebagai pelajar Al-Quran kita tahu ini hanya dalam tata bahasa saja. Satu feminin, bukan berarti para rasul itu jadi feminin. Ya. Nah, kita begitu. Kalau misalnya ada orang yang menjelek-jelekan Islam seperti itu, kita bisa jawab. menjelaskan. Gitu. Ada juga kalau ini satu lagi ya, itu para rasul. Satu bisa pakai tilka. Ada kan Tilka dalam rusul. Tilka rusul. Iya, dalam Quran itu ada pakai Islam ya. Iya. Tilka rusul. Nah, ini artinya beda lagi sebenarnya. Tilka rusulu bukan itu para rasul. Para rasul itu tilka rusulu. Itu nanti kita akan pelajari sebenarnya. Cara yang kedua, ulaika ya. Ulaika rusulu. Ini pakai yang rusulu dulu. Tilka rusulun. Tilka rusulun, ulaika rusulun. Oke. Ana rasa ada yang mau ditanyakan di sini? Ya. Semuanya oke? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Teman-teman jangan segan-segan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti, silakan ditanyakan. Ya. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, karena mau kita kembali ke bahasa Indonesia. Ini agak sulit ya untuk menjelaskan kata ganti tunjuk karena dalam bahasa Indonesia ini semua. Itu semua. Tapi kita coba aja. Dan juga bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab sudah pasti berbeda. Nah, ini kita kembali ke bahasa Indonesia. Kalau saya bilang saya Hana. Ini dalam bahasa Indonesia sudah bagus, sudah merupakan kalimatnya belum lengkap. Saya Hana atau Hana di rumah. Kalau hanya bilang di rumah, sudah kalimat belum? Belum. Kalau Hana bilang Hana di rumah. Sudah di kalimat. Iya, kalimat. Kemudian apa ya? Inna sesungguhnya saya sudah kalimat belum? Belum. Sesungguhnya saya pelajar. Sudah kalimat. Nah, sebenarnya seringkali
Ada kata adalah yang tidak terlihat. Saya adalah Hana. Ini adalah penghubung antara subjek dan keterangan. Saya adalah siapa, gitu ya. Oke, Kak Firza. Oke. Hana ada di rumah. Berada di rumah. Sesungguhnya saya adalah pelajar. Nah ini, jadi ada yang namanya adalah yang tidak terlihat. Oke, adalah tersembunyi. Kita kasih ini. Adalah tersembunyi. Oke. Maksudnya ada kata adalah yang seringkali tidak disebutkan di antara subjek dan keterangannya. Seperti ini ya. Padahal di tengah-tengahnya sebenarnya ada adalah. Oke. Itu yang pertama, perbedaan pertama dalam bahasa Arab. Tunggu, ini adalah susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak. Enggak. Karena teman saya masuk namanya Fatimah, izin. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diizinkan bergabung. di Terima grup ini. kasih sudah bergabung. Kita senang tambah banyak teman belajar bareng ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana juga baru belajar ya, Bunda. Kalau misalnya ada salah, tolong dikasih tahu ya. Ya, insya Allah kita belajar sama-sama, insya Allah. Oke, terima kasih. Bunda, ini videonya nyala ya? Oh iya, sebentar saya mute dulu. Oke. Oke. Kalau Hana kasih sebut ini. Nah, sebenarnya ini ada. Adalah. Iya. Ini adalah buku. Kita tanya, ini apa? Oh, ini adalah buku. Ya kan? Ini kalimat atau bukan? Kalimat. Kalimat. Ini adalah buku. Kadang adalahnya nggak kita sebut, ini buku. Ini masih enak didengar ya dalam bahasa Indonesia. Tapi ini para rasul. Lebih enak kalau kita kasih adalah, ya kan? Ini adalah para rasul. Nah, ini juga kalimat. Oke, teman-teman? Iya, iya. Nah, kemudian susunan kalimat dalam bahasa Indonesia yang mana kata yang lebih dulu disebutkan itu bisa mempengaruhi arti dari kata tersebut, dari kalimat tersebut. Contohnya yang paling dasar sekali ya. Nah, sekarang ini yang kita pelajari di awal sekali ya kan? Kucing makan ikan. Siapa yang dimakan? Ikan. Yang makan? Kucing. Kucing. Sekarang kalau Hana balik. Nah, apakah artinya tetap sama? Beda. Beda. Nah, jadi yang mana kata yang disebutkan terlebih dahulu, susunan kata-kata akan mempengaruhi arti dari apa yang kita ucapkan.
Oke. Ini harus sedikit lagi ya. Makanya ini buku sama buku ini apakah sama? Beda. Buku ini belum selesai. Beda. Betul sekali. Betul sekali. Ini Kai yang biasa kita sebut Rahman. Iya. Nah, jadi ini tadi adalah kata ganti tunjuk. Nah, kalau kata ganti tunjuknya datang duluan, dia jadi kalimat. Kalau kata ganti tunjuknya datang belakangan, dia fragmen. Oh, gitu. Nah, ini udah selesai, udah utuh kalimat, ini belum. Beda kan? Nah, ini ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak, Kak. Tidak? Oke. Kak Nurca, Bunda Zuraida. Ya Kak, siap. Nyimak Kak. Nyimak Kak. Oke. Ya. Jadi sebelum kita akhiri hari ini, Ana ingin menyampaikan sedikit pesan yang pernah disampaikan Ustadz Nauman di day 7 ini. Ya, di hari ke-7 kita belajar intensif dengan beliau. Jadi sebenarnya, oke, Hana bacain aja kali ya. Tujuan saya untuk kita semua yaitu untuk berkembang secara terus-menerus. Semua yang kita lakukan ini nantinya akan terasa lebih mudah. Seiring berjalannya waktu akan terasa lebih mudah. Nah, mungkin sebagian dari kita ini mengalami kesulitan. Aduh, nggak bisa ingat apapun yang kita pelajarin, lupa semua nih, gitu. Aduh, ini bingung apakah ini idofah atau maksud sifah. Kadang kita pelajari maksud sifah malah teringat idofah. Ya, gimana nih, gitu. Aduh, otaknya pengen meledak nih. Aku merasa bodoh. Kok nggak bisa ya, kok lupa semua. Saya nih bodoh gitu. Nah, ya mungkin kita merasa seperti itu sekarang. Dan itu luar biasa bagus. Kenapa? Karena sebenarnya Ustadz udah tahu kita bakal merasa seperti itu. Sebagai seorang guru, beliau tahu kita bakalan merasakan perasaan itu. Nah, Ustadz itu katanya itu torturing your brains. Artinya apa ya? Menyiksa otak kita gitu. Nah, jadi ketika teman-teman merasa aduh susah banget, aku merasa bodoh gitu. Memang Ustadz pengennya kita ngerasa begitu. Pengen kita frustasi, pengen kita merasa kesulitan. Nah, itu memang tujuan Ustadz pengen kita berada di posisi yang seperti itu untuk saat ini. Hana dengar suara Hana ya? Iya. Oke. Karena Ustadz termasuk juga Hana, kalau suatu hari nanti Hana mengajar, Hana tidak ingin hanya melihat murid-murid Hana itu sempurna. Gitu. Orang yang tidak sempurna tidak bisa jadi murid saya gitu, nggak boleh, kita sebagai seorang guru tidak boleh seperti itu, ya. Seorang guru, Hana, Ustadz gitu ya, kalau suatu saat Hana jadi guru, Hana ingin murid Hana tidak bisa menjawab. Hana ingin murid Hana lupa.
ya, Hana ingin murid-murid Hana melalui kesakitan dan kesulitan, kemudian nanti menguasai, mengalahkan kesulitan itu, menguasai dan menghapus kesakitan itu. Karena ketika kita sudah berhasil melalui kesulitan tersebut, ya, kita akan merasakan sensasi apa ya, oh, melakukan sesuatu nih. Akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman merasa kesulitan, sekarang memang tahapnya lagi kesulitan. Tapi terus berusaha melewati kesulitan itu, nanti ada saatnya teman-teman merasakan, wah, akhirnya aku mengerti, atau wah, begini ya. Nah, seperti itu. Itu kata Ustadz. Ya, kalau apa ya, ada orang yang sudah cukup dengan apa yang dia capai. Oh ya, hari ini saya mau menguasai rofa nasab jar. Ketika sudah menguasai rofa nasab jar, ya udah. Oh ya udah, saya udah menguasai, dah selesai. Tapi ada juga yang lain. Hari ini saya mau menguasai rofa nasab jar, atau mau menghafal ini domir. Baris pertama saja dulu huwa huma hum. Setelah dia hafal, dia menantang dirinya lagi. Oke, 2 baris. 2 baris, 3 baris. Dia terus menantang dirinya sendiri dengan tantangan-tantangan baru dan menguasai terus. Nah, orang yang seperti itu terus menemukan tantangan untuk dirinya sendiri. Nah, yang seperti itulah yang Ustadz inginkan. Ustadz ingin kita menjadi orang yang terus menantang diri kita sendiri dalam pelajaran bahasa Arab dan juga dalam hal-hal lain dalam hidup kita. Gitu. Tantang diri kita terus-menerus. Dorong diri kita secara terus-menerus. Hidup ini terlalu singkat untuk kita berleha-leha tidak menantang diri sendiri. Tidak mendorong diri kita kepada potensi yang terbesar. Nah, gitu. Ya kan, ya tentu saja semua itu sulit, ya kan? Tantangan, ya kalau nggak sulit ya namanya nggak tantangan. Nah, tapi segala sesuatu yang berharga itu sulit, kata Ustadz. Kalau dia mudah, semua orang tahu, bakalan tahu. Tapi sesuatu yang berharga membutuhkan lebih banyak usaha. Karena itulah dia berharga, ya kan? Nah, itu bukan hanya dalam pelajaran bahasa Arab. Melalui belajar bahasa Arab ini, Ustadz ingin kita membangun personality pribadi yang menyukai tantangan. Melalui pelajaran bahasa Arab ini, Ustadz ingin kita menjadi pribadi yang menyukai tantangan. Kita tidak takut dengan tantangan atau kerja keras, dan kita juga tidak putus asa karena itu. Kita mendorong diri kita sendiri jauh dari apa yang biasanya kita lakukan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah akan membuat ini mudah. Kita tahu bahwa Allah juga akan menempatkan kita, mendorong diri kita untuk melalui kesulitan ini. Jadi ketika kenapa memangnya kalau kita nggak mengerti satu konsep, apa yang terjadi? Gitu. Ya, sebagian orang hanya bilang, aduh aku nggak bisa nih, kebanyakan, dah menyerah gitu ya, banyak mengeluh kalau dalam bahasa Indonesia. Jangan seperti itu teman-teman, kata Ustadz. Nih. It is that hard work that makes me love them. Nah, sama. Kerja keraslah yang membuat Ustadz mencintai kita sebagai murid-muridnya. Dan ingin mengajarkan lebih banyak kepada kita. Nah, seperti itu. So, sedikit lagi mudah-mudahan